Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman masih semangat? Semangat. Ya, luar biasa. Luar biasa. Ya, baiklah. Kita masuk pada materi keempat, yaitu materi keempat yaitu tentang LKPPD dan laporan kinerja BPD yang akan disampaikan oleh Bapak Bastrim Gowu SPDI selaku tenaga pendamping profesional Indonesia, koordinator Kecamatan Pemilih. Perkenalkan, nama saya Yulan Olii selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi atau pemberian materi pada hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita dengarkan penyampaian materi dari Bapak Bastrim Gowu SPDI. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendamping Kecamatan Anggrek yang saya hormati, teman-teman panitia, ibu bapak, serta pelatihan di sore hari ini, khususnya untuk di BPD di Kecamatan di Anggrek ya. Saya izin berdiri ibu bapak ya. Ya. Ya, jadi terkait dengan materi ini yang disiapkan oleh teman-teman panitia terkait dengan LKPPD dan laporan kinerja. Jadi di ibu bapak sekalian, BPD sekalian yang saya hormati, jadi BPD saat ini BPD hasil pemilihan yang tahun ini ya, tahun kemarin ya, tahun ini ya. Jadi yang tahun ini kurang lebih sekian desa. Jadi ada yang baru, ada juga yang lama ya. Baru semua ya. Artinya sudah periode kedua atau ketiga. Ada? Sebagian ya. Nah, kalaupun memang sudah sebagian berarti kaitan dengan dua dokumen ini sudah apa ya? So di luar kepala ini sama kira-kira begitu. Tidak ada ya? Memang di luar berarti tidak ada. Tapi saya yakin ibu bapak sekalian, teman-teman pasti sudah sedikit tahu terkait dengan dua dokumen ini. Nah, kira-kira di dua dokumen ini apa bedanya? Belum tahu ya? Ya. Yang tahu? Tidak ada. LKPPD apa kira-kira? Laporan kinerja desa. Jadi laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa. Kalau laporan kinerja, laporan kinerja. Ya. Nah, dua dokumen ini kalau LKPPD ini siapa yang buat? Pemerintah desa. Pemerintah desa atau kepala desa? Pemerintah desa. Ya. Kepala desa. Pemerintah desa atau kepala desa? Yang pasti kalau LKPPD itu adalah kewajiban kepala desa berdasarkan Permendagri 46 2016 ya. Kalau laporan kinerja itu kewajiban teman-teman BPD untuk menyusun laporan kinerja selama 1 tahun. Jadi kurang lebih itu. Jadi so jago semua ini. Oke.
Jadi karena ini diawali dengan LKPPD, maka paling tidak proses dasar hukum penyusunan LKPPD dengan laporan kinerja itu kurang lebih ada 5 ini, kaitan dengan yang pertama Undang-Undang Desa, kemudian Permendagri 46 tentang laporan kepala desa. Jadi di laporan kepala desa itu sudah laporan kepala desa itu memang diatur secara rinci di Permendagri 46 2016 tentang laporan kepala desa. Kemudian di Permendagri 20 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, di situ juga ada kewajiban kepala desa atau kewajiban pemerintah desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dan dikuatkan dengan peraturan desa. Nah, hubungannya juga dengan BPD kalau kaitan dengan peraturan desa ya, kan tidak mungkin peraturan desa hanya dibuat sepihak toh, pasti dibahas dan disepakati secara bersama. Kemudian khusus untuk laporan kinerja itu kurang lebih hanya ada 2 itu, Permendagri 110 itu 2016 tentang BPD sudah jelas di situ, kemudian di Perda 1 2017 tentang BPD. Kalau Permendagri 110 ini so pernah baca? Saya mau izin kasih keluar masker ya. So pernah baca ini Permendagri ini? So pernah buka ya? Oke. Kemudian kalau Perda 1 so pernah buka juga atau so pernah baca? Pernah baca. Perda 1 2017 ya tentang BPD. Nah, kita khususnya di Gorontalo Utara itu ya kemungkinan khusus untuk di Provinsi Gorontalo hanya kita yang mempunyai peraturan daerah tentang BPD yang diatur secara rinci. Di kabupaten lain tidak ada ya. Mungkin hanya diatur dengan peraturan bupati. Nah, kemudian karena itu kaitan dengan tadi yang disampaikan di awal bahwa LKPPD itu juga bagian dari tugas kepala desa, maka paling tidak saya sampaikan di sini di awal terkait dengan jenis-jenis laporan kepala desa. Jadi kurang lebih ada 5. 4 yang diatur dengan Permendagri 46, kemudian 1 diatur dengan Permendagri 20. Ya, yang pertama laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran LPPD ya, itu juga kewajiban. Kemudian laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir masa jabatan. Kemudian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran, kemudian informasi penyelenggaraan pemerintah desa. Yang terakhir itu yang diatur dengan Permendagri 46. Kemudian yang kelima laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa itu disampaikan ke bupati melalui camat, itu diatur dengan Permendagri 20. Itu mulai dari pasal 70 sampai dengan 72. Itu sudah diatur secara rinci situ. Ini kewajiban kepala desa ya. Hanya perkenalan saja ini. Oke, nah laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Kenapa juga teman-teman panitia mencantumkan ini? Memang ini bukan orang kewajiban untuk menyusun LKPPD, bukan kewajiban dari BPD untuk menyusun LKPPD, tetapi LKPPD ini punya hubungannya dengan BPD. Kira-kira begitu ya. Jadi diatur itu di pasal 8 ayat 1 di Permendagri 46, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa, biasa kita kenal dengan LKPPD, itu laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran disampaikan kepada desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi ini perintah ya 2000 tahun ini ya. Angkat tangan yang sudah 2 periode di sini. Tidak ada. Baru semua ini. Berarti baru semua ini berarti. Oke, jadi ini kewajiban kepala desa. LKPPD itu kewajibannya disampaikan pada BPD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dilantik tanggal berapa kalau di Anggrek? Juli ya. Berarti periodenya so lewat di awal berarti. Saya kira kalau Februari ya harus paling tidak juga
Ada tidak ini? Ya, biasa ini mau rame nanti soal pemilihan kepala desa. Biasa di Tomil itu kan pasar itu ramai sekali. Jadi ya, ini kewajiban kepala desa untuk disampaikan pada BPD 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berarti kalau tahun anggaran berakhir itu tahun bulan apa? Desember. Berarti paling lambat 3 bulan itu berarti sampai dengan bulan Maret. So harusnya tidak ada tawar-tawar. Nanti bulan April dan seterusnya. Ya, memang sudah disebutkan dia begitu. Nah, bagaimana kira-kira ketika bulan Desember, bulan Maret itu belum ada? Apa teman-teman akan lakukan oleh BPD? Sompi susul di rumah mati ayah? Mau susul? Ayah kasih masuk kamar juga ini BPD. Lengkap BPD. Semua lewat. Surat. Di surat. Artinya bahwa teman-teman ini kan lembaga. Paling tidak kedudukan lembaga itu harus orang fungsikan secara administrasi. Ya, paling tidak juga teman-teman BPD sudah mengingatkan. Jangan sampai juga di kemudian bisa juga Pak, ini BPD tidak kasih ingat, saya sudah lupa. Ini juga pura-pura lupa, padahal memang lupa. Bukan karena BPD tidak kasih ingat, alasannya juga jadi begitu. Sehingga ini diingatkan oleh teman-teman secara lembaga bahwa misalnya sudah minggu kedua bulan Maret, maka diingatkan Pak ya, ini dibuatkan di surat, diingatkan bahwa kurang lebih tinggal 2 minggu lagi sudah masuk bulan April, maka segera untuk menyampaikan LKPPD. Karena ini berkaitan sampai dengan laporan kinerja, dia tidak terpisah dari ini. Ya, lanjut ya. Usah dikit nih slide, mencapai habis sih. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran kurang lebih memuat 3. Ya, hanya ada pendahuluan, kemudian kebijakan pelaksanaan peraturan desa, kemudian penutup. Ini. Nah, tetapi pelaksanaan peraturan kebijakan pelaksanaan peraturan desa ini lebih kepada pelaksanaan peraturan desa yang kaitannya dengan keuangan, APBD desa dan seterusnya. Nah, yang di sini ya. Jadi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran itu ya berdasarkan bahan, ini bagian dari evaluasi ya. Jadi berdasarkan bahan evaluasi bagaimana dimaksud pada satu itu, BPD dapat kurang lebih ada 4 yang diamanahkan oleh regulasi kepada BPD yang bisa dilakukan. Yang pertama, membuat catatan tentang kinerja kepala desa terkait dengan dokumen laporan itu. Maka teman-teman BPD yang pertama membuat catatan tentang kinerja kepala desa. Kemudian yang berikut meminta keterangan atau informasi. Yang berikut menyatakan pendapat. Yang keempat memberikan masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa. Jadi juga jangan sampai misalnya ketika ini diserahkan karena kita orang ini baku kanal dan baku dekadenti ayah, kemudian ini kita orang tidak melakukan. Ini kewajiban yang diamanatkan oleh Permendagri 4. Dan nanti juga sebentar bagaimana juga membuat catatan-catatan itu. Nah, membuat catatan itu terkait dengan hal-hal yang hubungannya dengan kinerja. Jadi karena kita orang ini kan BPD ya mungkin kalau di Anggrek tidak ada ya, kalau di saya banyak. Kita orang kan hanya baku putar dengan yang pertama persoalan klasik ini kan, bagaimana Pak kita orang mengawasi kinerja kepala desa, tidak ada RAB dan lain sebagainya. Bomba 5 RAB tim jadi alasan. Bagaimana kita orang mengawasi kinerja kepala desa? Bagaimana kita orang? Jadi kalau itu yang muncul, maka identik kita orang itu hanya persoalan yang kita orang mulai itu hanya pembangunan saja. Yang lain-lain kita orang tidak identik dengan itu. Maka hal-hal hubungannya dengan itu kita orang evaluasi secara keseluruhan. Yang berikut nanti kaitan dengan bagaimana, kalau saya pernah juga BPD sampai 2018
tanpa meminta tidak mau kasih itu RAB. Tanya juga Pak Is DP jurus itu ada di beliau. Tanpa meminta, kita orang so ada memang. Begitu. Di mana itu nanti juga sebentar bisa berkembang DP rahasia. Pak Is yang lebih jago itu. Jadi yang pertama ini yang bisa dilakukan, membuat catatan, meminta keterangan atau informasi. Misalnya kaitan yang disampaikan itu setelah membuat catatan-catatan ternyata ada hal-hal yang mungkin belum dipahami oleh teman-teman BPD terkait dengan laporan kinerja itu, mungkin bisa meminta keterangan atau informasi terkait dengan laporan itu. Itu bisa dilakukan. Yang susah di kita orang adalah semua tidak menggunakan ini, tidak menggunakan kewenangan itu yang diberikan. Contoh, saya ini laporan toh, ini semua baku langsung begitu kita orang karena baku biasa dan TI dan sebagainya. Ini ayah kiapa ini ayah laporkan 100%. Nampak di sana belum kelar rumah sehat, tidak ada pintu dan sebagainya. Kalau begitu DP model, kita orang tidak menjadi apa begitu ya, tidak sama dengan tidak ada power, lombokal begitu. Ya, kita orang gunakan kita orang kewenangan yang sudah diberikan itu. Saya boleh tidak pakai semana sih yang tidak, cuma karena memang diamanahkan itu dan bukan saya tulis ini yang tidak ya. Nanti kalaupun memang ini dilihat di Permendagri 46 itu meminta keterangan atau informasi. Jadi kalau kita orang meminta, kita orang gunakan kita orang BPD meminta keterangan bagaimana misalnya disurati kan begitu toh secara resmi, maka di hadapan teman-teman dimintai keterangan terkait dengan apa saja yang mungkin masih dianggap kurang gitu. Kalaupun memang tidak tidak terlalu puas dan sebagainya, sampai menyatakan pendapat, dibuka itu, ya. Terakhir, memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa. Oke, lanjut. Ya, jadi tugas BPD di pasal 20 itu huruf K ini baik dia di Permendagri 110 maupun di Perda 1 itu ada salah satu tugas BPD itu adalah melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kenapa juga ini berkaitan? Karena ada salah satu tugas BPD untuk melakukan itu. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kalau itu kita tidak lakukan berarti misalnya ini laporan kepala desa, dia sampaikan kepada ketua. Kemudian secara lembaga tidak melakukan itu. Berarti kita orang tidak melaksanakan. Kemudian pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dari 5 dan ke-6. Ini bagian dari evaluasi capaian antara RPJM desa, RKP desa dan APB desa. Yang pasti kalau dia di RKP desa secara otomatis itu kecuali ada proses pergeseran dan sebagainya, ada beberapa kegiatan yang di RKP desa itu tidak akan masuk di APB desa karena persoalan anggaran dan sebagainya. Akan tetapi kita biasanya tidak melakukan evaluasi antara RPJM desa dengan RKP desa. Karena kan begini, misalnya saya kades, karena biasanya pada saat proses visi misi itu kan kita orang mau menjual orang PID dan gagasan, kan begitu. Jadi hanya yang gagas-gagas semua itu. Tiba-tiba pada saat saya terpilih dan kemudian pada saat proses penganggaran, dari perencanaan hanya main di rumah sehat, jamban, rabat beton, jalan tol dan sebagainya.
Toh? Yang saya kampanyekan misalnya pengembangan ekonomi desa dan seterusnya itu tidak pernah disentuh. Nanti pulang lagi dicek itu RPJM desa bagaimana. Nah, kaitan dengan laporan kinerja itu antara capaian pelaksanaan RPJM desa itu kemudian di RKP dengan RPB desa. Contoh misalnya di RPJM desa itu saya memprogramkan rumah sehat itu misalnya 20. Di 20 itu misalnya dibagi 55 per 1 tahun. Dari saya rencanakan di tahun pertama 5 itu berapa capaiannya di RKP desa? Begitu kan? Masuk di RPB desa berapa? Itu capaian terkait dengan proses perencanaan. Kemudian yang berikut capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Ada kegiatan-kegiatan ya, selamat datang Pak Daniel. Jadi yang berikut dalam hal evaluasi itu capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Ada kegiatan-kegiatan yang ditugaskan atau ada program-program lain yang diarahkan ke desa, tetapi itu bagian dari tanggung jawab pemerintah desa. Biasanya semacam Pamsimas, PPIP itu kan program lain tetapi diarahkan ke desa. Itu bagian dari pelaksanaan penugasan dari pemerintah, baik APBN, APBD provinsi dan kabupaten. Itu juga dievaluasi. Atau kegiatan-kegiatan lainnya. Yang berikut capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi proses ketaatan, capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tadi di awal teman-teman sudah menyampaikan bahwa 1 tahun anggaran itu dari bulan Januari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1 tahun anggaran. Oke. Berarti kalau sudah 31 Desember, persoalan di tahun sebelumnya itu sudah selesai. Baik dari sisi administrasi, keuangan dengan persoalan fisik dan seterusnya. Kan begitu? Biasanya juga kan jaga lewat-lewat itu barang toh. BPD bahwa maaf Buti karena hujan dan lain sebagainya, saya ke rumah ini tinggal atap. Padahal sebulan Januari itu. Nah, kita orang juga ini diberikan kewenangan untuk capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian prestasi kepala desa. Jadi bukan saja yang dievaluasi itu bukan saja persoalan yang kurang-kurang, tetapi juga prestasi juga wajib untuk dilakukan evaluasi. Ya, oke. Lanjut. Yang berikut pelaksanaan evaluasi itu sebagaimana dimaksud pada 1 merupakan bagian dari laporan kinerja BPD. Jadi bagian dari laporan kinerja. Ya. Jadi laporan kinerja itu diawali dari situ. Jadi diawali dengan pelaksanaan evaluasi itu merupakan bagian dari laporan kinerja. Kemudian BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa paling lambat 10 hari kerja sejak laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa diterima. Jadi paling lambat itu melakukan evaluasi itu 10 hari. Sudah ditentukan ya di sini. Jadi bukan saya taruh 10 hari itu, memang ketentuannya begitu. BPD melakukan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa paling lambat 10 hari sejak laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa diterima. Paling lambat ya. Karena LKPPD laporan kinerja itu paling lambat juga bulan April ya. Kalau untuk laporan kinerja paling lambat bulan April yang disampaikan oleh teman-teman BPD. Jadi ada 10 hari itu waktu untuk melakukan bahan evaluasi.
Oke. Jadi sebelum ke laporan kinerja, di sini dulu ada hal-hal teman-teman yang ingin didiskusikan atau kita lanjut dulu? Lanjut dulu ya. Oke, supaya sekalian. Yang berikut terkait dengan laporan kinerja BPD. Laporan kinerja BPD ini diatur di pasal 3553 di Perda 1. Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 tahun anggaran. Kemudian laporan kinerja pelaksanaan kinerja sebagai di mana ayat 1 itu dibuat dengan sistematika, kurang lebih hanya ada 3 poin itu ya. Dasar hukum, kemudian pelaksanaan tugas, terakhir penutup. Nah, kalau dasar hukum itu kan Permendagri dari Undang-Undang Desa, kemudian ada Permendagri tentang BPD, kemudian Perda 1. Itu untuk dasar hukum dan ada regulasi lainnya yang menjadi bagian dasar hukum untuk penyusunan itu. Nah, di pelaksanaan tugas itu selain fungsi di atas, nah ini kurang lebih ada tugas BPD ya. Jadi menggali aspirasi masyarakat desa, menampung aspirasi dan seterusnya sampai dengan melaksanakan tugas lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, karena ini juga bagian dari laporan kinerja itu, pelaksanaan tugas-tugas BPD, sehingganya yang menjadi tugas kita itu kita cantumkan di situ, atau kita semacam kita ceritakan atau dibuatkan bagannya, misalnya tanggal sekian untuk melaksanakan menggali aspirasi masyarakat desa. Kalau kita melakukan kegiatan, jangan lakukan yang laporan kinerja ya, supaya tipadanya mendapat ini kesana agar tabal ini laporan kinerja. Orang somong susun ini menggali aspirasi masyarakat desa, padahal ini tidak dilakukan. Apa adanya saja. Kalau tidak melakukan itu tidak usah, ya. Menampung aspirasi masyarakat desa, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat desa, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggara pemerintahan desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Jadi bagian dari tugas menciptakan hubungan harmonis, ya. Kemudian melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini Bapak sekalian, cuma memang lebih mudah untuk membuat laporan kinerja itu. Kita lihat saja di administrasi BPD yang kurang lebih ada 16 format itu ya. Kan ada agenda-agenda di situ toh. Ada buku aspirasi, ada agenda surat masuk, misalnya kan agenda menghadiri musyawarah desa atau musyawarah BPD kan orang tinggal di situ, foto dan sebagainya, ya. Karena kan mau dapat lupa DP kegiatan apa dulu, bulan lalu ini kita orang bikin kegiatan apa, so akhir tahun saya dapat lupa. Nanti tinggal dilihat saja di agenda-agenda BPD yang diatur. Ini bagian dari tugas BPD yang bisa dimuat dalam laporan kinerja BPD. Kemudian laporan kinerja BPD ini dimaksud pada 1 dilaporkan secara tertulis kepada bupati melalui camat serta disampaikan kepada kepala desa dalam forum musyawarah desa secara tertulis dan atau lisan. Jadi ini disampaikan juga lewat musyawarah desa. Kemudian laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada 1 disampaikan paling lambat 4 bulan setelah selesai tahun anggaran. Berarti sampai dengan bulan April. Ini kewajiban. Biasa kan kalau di saya tidak tahu kalau di Anggrek biasa bulan-bulan Mei Juni itu BPD sempat tayar bergaji.
Kalau PKJ ini belum ada. Pemerintah desa bilang kemarin Pak Daniel mau minta laporan kinerja dulu, BPD baru mau proses operasional. Biasa begitu. Sehingga juga ini menjadi kewajiban teman-teman dalam hal pelaksanaan tugas selama 1 tahun anggaran. Apa-apa yang dilakukan oleh BPD selama 1 tahun itu dimuatkan dalam laporan kinerja. Kemudian laporan kinerja disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 353 digunakan Bupati untuk melakukan evaluasi kinerja BPD. Jadi juga begitu, teman-teman melakukan laporan itu sebagai evaluasi pemerintah daerah dalam hal ini Bupati untuk melakukan evaluasi kinerja dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan kinerja disampaikan itu pada forum musyawarah desa sebagaimana dalam pasal 53 itu merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat. Jadi disampaikan lewat musyawarah desa dan itu bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat, khususnya wilayah-wilayah pemilihan yang diwakili oleh teman-teman BPD. Jadi saya rasa ini teman-teman sekalian terkait dengan laporan kinerja ini. Nanti juga sebentar saya sampaikan ada contoh-contoh format di sini di apa ya? Jadi di bagian kedua itu pelaksanaan tugas BPD ya. Ini. Jadi kurang lebih begini ya. Jadi bisa dinarasikan, bisa juga dibuatkan kolom semacam ini. Jadi yang pertama pengelolaan aspirasi masyarakat desa. Jadi di Selasa 3 Januari 2020 itu kegiatannya rapat dengan pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat. Uraian kegiatan pembahasan penggalian aspirasi masyarakat desa mengenai usulan pembangunan infrastruktur. Begitu ya. Tapi supaya ini bisa meyakinkan teman-teman, bisa meyakinkan, kan kadang kita kalau bomba narasi begini kan cepat toh. Paling tidak juga bisa dibuktikan dengan orang kegiatan itu foto, ada berita acaranya, ada daftar hadirnya. Sehingganya bisa jadi teman-teman untuk dokumen itu bisa tebal dalam hal pelaksanaan kegiatan laporan kinerjanya itu. Jadi ini bisa dibuktikan dengan kegiatan. Ada bukti fisik yang membuktikan orang berkegiatan. Kira-kira begitu ya. Supaya misalnya orang meyakini bahwa kita orang bikin betul ini kegiatan, paling tidak ada pembuktian terhadap proses kegiatan itu. Cuma kadang kan kita orang aku juga paling foto aja boleh. Berita acara dan hadir paling tidaknya yang harus orang lakukan. Jadi ini contoh-contohnya. Yang berikut penyusunan atau pembahasan peraturan desa. Ini contoh di tanggal 1 Jumat 13 Januari ya, rapat pembahasan Perdes laporan pertanggungjawaban APBD desa akhir tahun anggaran 2016. Kemudian uraian kegiatannya, pembahasan Perdes laporan pertanggungjawaban APBD desa tahun 2016 untuk terbitkannya SK persetujuan BPD terhadap Perdes laporan pertanggungjawaban APBD desa tahun anggaran 2016. Jadi kegiatannya juga diuraikan. Bisa dibuktikan dengan foto atau daftar hadir atau undangan, itu bisa diambil dari kegiatan-kegiatan itu. Jadi tinggal begitu. Jadi yang 12, yang berapa poin tadi tugas itu kalau ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, misalnya bagaimana Pak dengan kita orang ini tidak ada pemilihan BPD, ya tidak usah isi.
kan tidak ada kegiatan toh, kecuali misalnya mungkin hilangan ya tahun ini ya, mungkin ada persiapan pemilihan kepala desa antar waktu ya. Kalau Tolama mungkin yang sudah ya, nah, itu salah satu contoh. Kalau ada, kalau tidak ada tidak usah diisi. Kemudian menciptakan keadaan kondusif dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Hari Jumat 6 Januari 2020, musyawarah BPD menyusun agenda kerja BPD tahun anggaran 2020, penyusunan tata tertib dan seterusnya. Ya, misalnya penugasan lain. Nah ini kan tidak ada dilewati. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa hari Selasa 26 September 2020, Musrembang Desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun anggaran 2020 untuk kegiatan tahun anggaran 2018-2019 ya, cuma DP tahun yang tak salah ini ya, 2020 di atas di bawah 2019-2020. Jadi hanya diceritakan begitu, tetapi ini bisa dibuktikan dengan kegiatan dilakukan semacam foto, ada pembuktian kegiatannya, foto, kemudian daftar hadir, ada berita acara, ada notulen dan seterusnya, bisa membuktikan, menguatkan bahwa ini memang kita ada bikin. Dan kemudian juga ini bisa ada hal-hal yang menggugurkan kita dari hal-hal yang kira-kira begitu. Orang sudah melaksanakan kewajiban itu. Begitu, misalnya tadi kaitan dengan LKPPD, bisa sudah perubat ya, sudah perubat karena Allah di BPD tidak bisa ingat. Tapi kalau kita orang sudah ingatkan dia, maka di kemudian sudah kita orang ingatkan ini surat tanggal begini yang kita orang sampaikan kepada desa. Cuma memang itu tidak diindahkan. Kira-kira begitu ya. Kemudian pelaksanaan kerjasama antar desa kalau ada dilakukan. Tugas lainnya, rapat ini ya, rapat di kabupaten, pelatihan BPD, pelaksanaan pengawasan kinerja BPD, menyiapkan laporan penyelenggaraan pemerintah desa, gitu ya. Jadi kurang lebih begitu. Nanti ini format kami akan sampaikan ke teman-teman panitia, kemudian dibagikan ke teman-teman sekalian. Tetapi kegiatannya berdasarkan kondisi faktual yang ada di desa. Kalau tidak ada kegiatan itu, cuma pasti kalau musyawarah desa kan ada, toh? Begitu. Jadi saya rasa itu ibu bapak sekalian terkait dengan laporan kinerja BPD dengan LKPPD. Jadi ada hubungannya antara LKPPD tadi di awal dengan laporan kinerja. Karena LKPPD itu salah satu tugas teman-teman BPD itu melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian masuk di laporan kinerja itu, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa itu bagian yang menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. Kira-kira begitu ya? Ya, jadi teman-teman sekalian, ketika ada hal-hal yang ingin kita diskusikan terkait dengan dua laporan tadi atau dua dokumen tadi, baik LKPPD maupun dengan laporan kinerja, disilahkan dan kami kembalikan lagi kepada moderator. Itulah penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Basringo, SPDI. Sekarang kami buka sesi tanya jawab dan kami berikan kesempatan untuk 3 penanya. Dipersilakan. Ya, langsung saya Pak. Ya. Kami kemarin dilantik bulan Juli ya. Tugas pertama yang kami lakukan itu rapat penentuan pimpinan BPD, dan itu sudah kami laporkan ke tingkat camat. Yang pertanyaan saya begini,
kan kita dilantik bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, sudah ada 4 bulan. Kapan kita melakukan menyusun laporan kinerja BPD disampaikan ke camat, bupati melalui camat. Apakah setiap 3 bulan sekali atau karena kami dilantik bulan Juli? Yang setahu kami yang kami laporkan kemarin itu baru rapat internal BPD dalam penentuan pimpinan BPD. Setelah itu rapat-rapat masih disimpan administrasinya. Oke. Lagi yang terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami sebagai anggota DPD Desa Jakarta. Nama saya Kabir Besuro. Kami bukan sekedar datang dengan pertanyaan. Memang hanya perlu menanggapi dan ditanggapi, Pak, tentang apa materi Bapak bawakan tadi menyangkut kinerja. Nah, di sini kalau mau dilihat, memang kinerja BPD dan kepada sini kalau kami memahami memang beda. Kenapa beda? Bahwa kami itu selalu ke BPD itu dimintai laporan kinerja. Bahwa kinerja BPD ada 2 sisi, ada sisi negatif, ada sisi positif. Kenapa? Kemudian juga ada menampung aspirasi dan menggalang aspirasi. Berarti dia pasif dan aktif. Nah, di sini juga memang kami itu kalau melihat juga ada sesuatu hal-hal yang mungkin sifatnya menyerang atau menyentil pemerintah. Memang dibuat suatu laporan atau pembahasan yang barangkali juga itu barangkali merupakan salah satu kinerja dari BPD kalau tidak salah, Pak, ya. Berikut juga itu menyangkut apa saja yang disuarakan oleh BPD, hal-hal yang sangat lari dari koridor pemerintah desa, kemudian juga itu sesuatu yang harus dilaporkan atau diberikan teguran peringatan BPD yang mungkin itu bisa merugikan masyarakat. Dan ini barangkali mohon maaf Pak, ini kan BPD Langate ini barangkali sudah banyak mengalami pengalaman yang pahit, Pak, karena Langate ini kemarin bukan BPD yang sekarang, kemarin memang sudah banyak melakukan hal-hal yang barangkali juga cukup istilah fenomenal, karena terkesan kemarin bahwa BPD itu termasuk memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Langate yang definitif, dan buktinya sampai sekarang juga bahwa Desa Langate ini sekarang juga masih posisinya masih penjabat atau PLT. Nah, sekarang juga menyentil apa yang disuarakan Bapak tadi, tugas dan pokok dari BPD itu barangkali menyuarakan hal-hal yang bisa berguna untuk masyarakat dan perlu mendapat tanggapan dari pemerintah desa. Dan mungkin juga ini kalau suara BPD itu juga Pak, barangkali juga perlu mendapat tanggapan dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten. Ya barangkali hal seperti ini bahwa versi BPD itu, masalah kinerja itu barangkali kami sudah paham dan tinggal membuat satu laporan apa saja yang menyangkut masalah di desa, baik sisi negatif maupun positif. Barangkali seperti itu tanggapan kami dan mohon ditanggapi juga Pak. Terima kasih. Ya, satu lagi dari BPD Polnio. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berbicara mengenai LKPPD ini adalah sesuatu hal yang ditunggu-tunggu oleh BPD yang tidak harmonis dengan kepala desa. Yang terhormat pemateri, berdasarkan Permendagri 110 tentang BPD, bahwa BPD itu pemerintah desa, BPD akan meminta laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada BPD. Nah, di sini mana tadi? Itu Pak bilang tadi bahwa
pemerintah desa BPD akan meminta keterangan informasi mengenai LKPPD yang diajukan ke BPD. Nah, saya sinkronkan dengan Perda nomor 1 tahun 2017 persoalan Pertagorut tentang BPD. Itu terdiri dari beberapa macam musyawarah. BPD dari musyawarah dengar pendapat, musyawarah desa. Nah, pertanyaan saya, Pak, apabila BPD ingin meminta informasi keterangan dari LKPPD tersebut, apakah bisa BPD melakukan musyawarah dengar pendapat dengan masyarakat misalnya? Persoalan apabila ada keterangan ada LKPPD yang tidak memenuhi syarat. Kan itu kan tadi tiba bilang bahwa BPD tidak bisa langsung ini Pak Mayani begini belum kelar, berarti BPD begitu lombok, harus surati secara kelembagaan. Nah, apakah bisa kita surati, dan apabila pemerintah desa tidak mampu untuk memenuhi itu, kita akan bawa dalam musyawarah dengar pendapat dengan seluruh masyarakat desa. Mungkin ini pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi nggak tahu tuh ya, nggak susah mau jawab juga. Yang pertama terkait dengan laporan kinerja. Jadi laporan kinerja itu paling lama disampaikan ke bupati melalui camat itu 4 bulan setelah tahun anggaran selesai. Berarti kalau untuk tahun 2021 ini paling lambat laporannya itu disampaikan sampai bulan April tahun depan. Itu kaitan dengan laporan ya. 2022. Ini ya, 4 bulan. Laporan kinerja BPD sebagai Bangla 1 disampaikan paling lambat 4 bulan setelah selesai tahun anggaran. Jadi untuk yang 2021 ini disampaikan laporannya itu nanti di 2022 paling lambat bulan April. Jangan kasih lebih lagi, jangan kasih bonus. Kira-kira begitu ya. Oke. Paham tidak? Ya, berikut pertanyaan yang kedua ini kaitan dengan kinerja ini memang berbeda. No? Antara Kades dengan BPD hal-hal menanggapi. Jadi terkait dengan kinerja ini ada yang sisi positif, kemudian ada sisi negatif. Jadi kita di BPD itu tidak dalam hal memponis bahwa TI ini salah. Kan itu, kan kita orang tidak punya kewenangan itu. Maka kewenangan yang bisa dilakukan adalah misalnya kaitan dengan ada isu atau ada persoalan yang terjadi, maka kita lihat secara apakah ini kita lakukan. Jadi hampir bersamaan ini dengan pertanyaan yang ini ya, yang terakhir tadi, apakah ini rapat dengar pendapat atau musyawarah. Ada beberapa musyawarah yang disebutkan itu, tapi kan kadang kita begini, rapat dengar pendapat kan itu menjadi bagian dari kegiatannya BPD, tetapi itu kadang menjadi musyawarah desa. Padahal kan rapat dengar pendapat ini hanya orang-orang yang terkait yang kita minta akan keterangan, kan begitu. Misalnya rumah, kan tidak mungkin, karena kita orang BPD itu adalah wakil dari masyarakat yang kita orang wakil di wilayah pemilihan masing-masing itu. Maka dalam hal meminta informasi tadi kaitan dengan laporan, nah bisa ada hal-hal yang mungkin dianggap oleh teman-teman BPD ini mungkin belum sesuai atau masih kurang dan sebagainya. Maka untuk menggali informasi itu, mungkin kalau dia kaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan fisik, ya mungkin yang hubungannya dalam hal kepala seksi yang membidangi itu, atau mungkin para kader teknik yang ada di desa atau pelaksana kegiatannya, itu yang kita minta keterangan. Ini bagaimana begitu ya. Jadi yang tadi juga yang kita sampaikan
terkait dengan ada hal-hal yang mungkin diadukan oleh masyarakat atau ada yang dilakukan yang mungkin ini dianggap oleh BPD merugikan dan sebagainya, itu orang gunakan orang penanganan. Misalnya, kan kita orang punya hak untuk memanggil kepala desa siapa saja yang berhak, kan begitu. Kita dudukan persoalan di situ. Maka di teman-teman BPD juga kan harus apa ya? Misalnya ada persoalan yang dihadapi oleh teman-teman atau ada isu itu, maka kita harus pahami dulu kira-kira apa yang harus orang mau dapati di dalam persoalan itu. Kaitan misalnya dengan rumah, kan tadi misalnya Pak contohkan itu kan rumah. Apa yang harus orang mendapatkan di informasi terkait dengan rumah itu? Misalnya tadi orang sampaikan fakta bahwa ini misalnya tidak ada jendela dan seterusnya. Maka orang-orang yang punya hubungan dengan itu yang kita orang panggil. Kan begitu, misalnya pelaksana kegiatannya, kadernya, atau kalaupun memang butuh teman-teman pendamping juga bisa dilakukan. Begitu. Sehingganya itu akan mendapatkan informasi yang ada. Tetapi kalau kita mengundang masyarakat, ya saya sudah di apa ya? Di masyarakat kan pasti akan baku ini tuh. Mau baku ponis sebagai salah ini, gitu ya. Maka teman-teman BPD juga harus bisa mengendalikan itu. Ya, itu kaitan dengan LKPPD tadi. Memang jelas, kalaupun memang di LKPPD tadi ada hal-hal yang dianggap oleh teman-teman masih kurang, maka bisa untuk dilakukan musyawarah dengar pendapat dan seterusnya. Jadi kalaupun memang harus ada masyarakat yang kita orang hadirkan, ya itu saja diundang. Kalau kita orang semua tidak mendapat hasil apa yang kita orang harapkan terkait dengan kegiatan itu, tidak ada endingnya itu. Semua orang bercerita dan seterusnya. Kadang kita orang bahas rumah semua jadi kamari, bumdes dan sebagainya, semua jadi melebar. Berdebat dengan yang tidak fokus di kegiatan. Sehingga untuk mengantisipasi itu harus dilakukan. Jadi terkait dengan menggali dan menampung yang disampaikan oleh BPD Langgat tadi ya. Jadi juga ada yang disebutkan pasif dan aktif yang disampaikan tadi. Nah, ketika kita orang menggali dan menggali aspirasi masyarakat desa, di mana pada saat kita untuk menyalurkan aspirasi itu, kan begitu. Maka kaitan dengan infrastruktur misalnya. Nah, di proses perencanaan RKP desa yang barusan dilakukan itu kan juga sudah dibuka untuk itu. Bagaimana teman-teman bisa menyampaikan pokok-pokok pikiran BPD, kan begitu. Maka di momen itu yang kita harus siapkan, gimana aspirasi di dusun ini misalnya mintanya ini. Maka itu bisa dituangkan dalam pokok-pokok pikiran BPD yang disampaikan kepala desa untuk bisa dimasukkan di proses perencanaan. Nah, itu bagian dari aspirasi. Karena memang kita orang tidak ada kegiatan, tidak sama di DPR misalnya. Ada kan kita orang kan sering dengar pokir-pokir toh. Tapi di BPD tidak diberikan kewenangan itu. Misalnya ketua misalnya 200 juta, wakil ketua misalnya 100 juta. Kita orang tidak diberikan sampai ke situ. Tapi untuk menyampaikan ke pemerintah desa kaitan dengan pokok-pokok pikiran itu sudah dibuka dengan Permen Desa 21 tentang penyusunan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Itu sudah diatur. Nah, kaitan dengan menampung dan mengolah aspirasi itu di situ DP momen atau masuk misalnya masuk musrembang desa atau masuk di dalam hal proses perubahan APBD desa dan seterusnya. Maka ada momen-momen yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah desa kaitan dengan usulan-usulan masyarakat yang disampaikan ke BPD. Yang berikut, jadi bukan saja hanya persoalan-persoalan itu, ada aduan masyarakat desa dan seterusnya. Semestinya itu kalau kita baca secara detail, ketika ada aduan itu kan dibahas bersama dulu tuh di awal tuh. Kalau tidak salah saya, dibahas bersama apakah ini bisa ditindaklanjuti atau tidak, atau diarahkan ke bidang-bidang mana. Misalnya bidang, kan tinggal 2 bidang sekarang toh,
di kelembagaan ada pimpinan, kemudian ada bidang-bidang. Tinggal ada 2 bidang pemerintahan dan pemberdayaan, pembinaan dengan pembangunan dan pemberdayaan, kemudian pemerintahan dan pembinaan. Tinggal ada 2 bidang itu. Jadi mungkin itu sudah mewakili untuk 2 jawaban itu. Yang pasti kaitan dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi itu tadi. Kemudian untuk ketika ada hal-hal yang masih kurang, yang pasti kan teman-teman BPD itu kaitan tipe-tipenya tadi, BPD itu ingin mendapatkan jawaban yang benar terhadap yang mungkin yang masih dianggap kurang. Nah, untuk mendapatkan informasi yang jelas itu akan kita lihat ini yang pasti kalau dari proses kewenangan kepala desa itu kan sebagian kewenangan kepala desa itu sudah dilimpahkan pada orang lain kewenangannya, kan begitu? Itu di regulasi diatur sebagian kewenangan kepala desa itu sudah dilimpahkan kepada perangkatnya untuk melakukan pengolahan kegiatan. Maka kaitan dengan rumah yang paling dekat itu adalah pelaksana kegiatannya, atau misalnya secara teknis ada kader yang ada di desa, begini, atau mungkin bendahara desa. Itu yang harus orang minta keterangan. Kemudian itu menjadi catatan, dibuatkan catatan-catatan yang menjadi bagian dari laporan kinerja BPD yang akan disampaikan kepada bupati melalui camat. Cuma yang agak susah ditorang adalah persoalan dengan evaluasi terhadap laporan ditorang itu. Kan selama ini misalnya orang sampaikan, apakah ada laporan juga ya, atau ada catatan-catatan terkait dengan, bahkan itu bagian dari evaluasi bupati dalam hal melakukan evaluasi pembinaan dan pengawasan kinerja BPD. Tetapi yang semestinya itu juga harus ada di BPD, catatan atas laporan yang disampaikan. Kira-kira begitu Ibu Bapak ya. Untuk 2 pertanyaan tadi kaitan dengan hal-hal yang hubungannya dengan laporan kinerja, dan tadi ketika ada hal-hal yang dianggap oleh teman-teman BPD yang dilakukan oleh pemerintah desa dianggap yang merugikan ataupun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu bisa kita lakukan. Cuman yang agak yang kita hindari adalah melakukan kegiatan-kegiatan itu tidak atas lembaga, kan begitu. Itu orang ini kan kolektif kolegial toh, harus atas nama lembaga. Jangan sampai juga karena mau pergi jalan-jalan dan lain-lain, dapat lihat ini pekerjaan saluran, sudah orang sudah tendang ini saluran mau pencampuran ini bawa satu banyak dan sebagainya. Gitu. Ya. Kalau untuk melakukan itu, bikin musyawarah BPD, melakukan monitoring pelaksanaan APBD di semester 1. Semua, jangan cuma itu rumah, jangan cuma itu zaman dan sebagainya. Secara keseluruhan melaksanakan monitoring pelaksanaan APBD di semester 1. Kalau APBD semester 1 secara keseluruhan, bukan saja pembangunan, bukan saja desa, bukan begitu semua, itu yang bisa dilakukan. Orang kan diberikan kewenangan, toh itu yang orang lakukan. Kira-kira begitu ya, melakukan evaluasi pelaksanaan APBD di semester 1 atau semester 2, atau misalnya melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan fisik. Begitu. Kira-kira begitu ya. Ada lagi di teman-teman? Sedikit Pak, sedikit ya. Terima kasih atas kesempatan. Itu Pak, kayak di Permendagri 110 itu ada yang namanya Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa, FKAD. Nah, di situ Pak, tugas dari FKAD itu adalah menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa. Nah, saya berpikir ini menarik untuk bagaimana
untuk bagaimana antar pemerintahan desa, BPD dan kelembagaan desa lainnya bisa menangani permasalahan-permasalahan aktual di desa. Misalnya kan di desa ini ada Karang Taruna, ada Badan Takmirul Masjid misalnya. Nah, untuk bagaimana misalnya contoh pembangunan sekretariat Karang Taruna atau pembangunan masjid misalnya, ini adalah suatu permasalahan aktual yang akan diselesaikan oleh FKAD ini. Nah, kira-kira Pak, di situ di Permen 110 itu FKAD itu di-SK-kan oleh kepala desa. Nah, saya berharap saya tertarik mengenai FKAD ini. Ini saya coba belajar mencari literatur mengenai persoalan ataupun mencari aturan mengenai FKAD ini. Saya tidak dapat, hanya mentok di Permendagri 110 ini. Nah, kira-kira Pak, kalau misalnya kita di Tolongio itu sudah buat, tapi hanya sebatas grup WhatsApp. Kita di Tolongio hanya buat, tapi hanya sebatas grup WhatsApp. Tetapi untuk menjalankan ini, kami hilang jalan begitu. Mungkin itu Pak, apabila tiba ada informasi sehingga forum komunikasi antar desa ini yang telah kita buat di Tolongio bisa berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semestinya juga ini harus dilakukan oleh teman-teman di tingkatan desa, ya. Cuma memang MKAD ini sudah disebutkan juga di sini, ya. Nah, ini semacam lintas lembaga yang ada di desa. Semestinya itu juga aktif yang harus dilakukan. Sehingga hal-hal yang hubungannya dengan persoalan-persoalan tadi, lembaga-lembaga ini yang duduk secara bersama untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Nah, tetapi yang ada saat ini adalah hanya lembaganya yang ada dan kemudian kegiatan-kegiatannya yang tidak tidak jalan. Nah, yang bisa dilakukan oleh teman-teman BPD adalah juga mendorong ini ke pemerintah desa lewat proses perencanaan untuk bagaimana ada kegiatannya juga di situ. Ada kegiatan yang bisa didorong kepada pemerintah desa. Saya yakin teman-teman BPD hubungan komunikasinya dengan Kades bagus, yang mungkin bisa dibuatkan kegiatan yang hubungannya dengan kegiatan-kegiatan itu. Karena memang kan dibuka di Permen Desa itu terkait dengan peningkatan kapasitas terkait dengan lembaga desa. Jadi lembaga desa itu tidak termasuk BPD, ya. Lembaga desa itu adalah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh desa. Kan BPD ini kan satu bahkan lebih di atas dari itu. Kan kalau Karang Taruna, LPM, lain-lain itu kan hanya dibentuk di desa dan disesuaikan oleh kepala desa. Jadi lembaga-lembaga desa itu adalah lembaga yang dibentuk oleh desa. Itu bisa dilakukan, yang memang di semua desa itu hampir ada semua, tetapi proaktif dari lembaga-lembaga ini yang mungkin belum terkoordinir dengan bagus, sehingga ini juga bisa belum jalan sesuai dengan apa yang kita harapkan secara bersama. Jadi mungkin itu Pak Nia terkait dengan MKAD ini juga nanti tinggal bagaimana disusun atau dibuatkan kegiatan, atau dia biasa kalau di tingkatan ini ya, di tingkatan kecamatan itu atau di kabupaten itu semacam apa ya, iya kurang lebih begitu, BKD-nya misalnya Badan Kerjasama Antar Desa. Tapi ini memang
lintas yang ada di desa kaitan dengan lembaga-lembaga yang ada di desa itu. Itu kalaupun memang aktif kan bisa mendorong proses pembangunan atau proses perencanaan yang ada di masing-masing desa. Mungkin itu ya. Ada lagi? Pas ya? Oke. Nanti materi ini dengan contoh format laporan kinerja itu nanti kami akan kasih kepada panitia dan mungkin ini bisa dibagikan kepada teman BPD untuk laporan kinerja itu. Jadi Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, dalam hal mungkin penyampaian materi ada hal-hal yang kurang dan tidak berkenan di hati Ibu Bapak sekalian, ini tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pemateri. Baiklah, dengan berakhirnya pemberian materi dan diskusi pada hari ini, insya Allah bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Istirahat 2 menit. Foto bersama dengan pemateri terdesa. Desa Solamo. Iya, bentar Pak Daniel. Terakhir saya. Terakhir saya kurang peka deh. Ini program kerja. Foto bersama DPD Desa Solamo. Berarti nggak batalnya saja. Tidak perlu pengulangan. Langsung kita yang program kerja. Langsung santai aja. Kan selesai kurang 2 kan? Pak Daniel ini yang tidak tahu lama. Padahal tes berlangsung sedia palu di persidangan. Model persidangan. Setidaknya konsentrasi manusia. Masih ada 3 rekam. Langsung makan kawan. Tolong ada apa foto? Selanjutnya Desa Ilangata. DPD Ilangata. Kami harap untuk peserta yang belum melakukan foto bersama, jangan dulu yang beranjak dari tempat duduk untuk keluar, karena ini sebagai tanggung jawab kami untuk sebuah dokumen. Foto di SPG-nya.
Oke. Siap. Ya. Oke. Salam guys. Kencang. Semua.